Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamatihi fid darin. Amin. Ya tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qala rubu'uki au ba'duki au juz'uki au kabiduki au sya'ruki au zuhuruki au sinuki au yaduki au rijluki tariqun. Jikalau berkata ia suami, adapun seperempatmu atau sebagian dirimu atau sebagian tubuhmu atau hatimu atau rambutmu atau kukumu atau gigimu atau tanganmu atau kakimu itu tertalak, waqa'a talaqu qat'an, saya jatuhlah talak, sepakat ulama. Bitoriqi syariyati, dengan jalan menolak, syirayati, dengan jalan menolak, merambat, fil mudhafi ilaih, kepada mudhaf ilaih, ilal baqi, kepada yang sisa, kama yasri fil iqi, sebagaimana merambat dalam kemerdekaan, dalam bab kemerdekaan. Wakila, pendapat kedua, bitoriqi ta'biri bil juz'i, dengan jalan memperhitungkan dengan bagian, anil kulli dari seluruhnya, li'annahu, karena sesungguhnya memperhitungkan bagian, la yutasawwaru li'annahu, karena sesungguhnya la yutasawwaru, itu tidak tergambar, ia takdir bil juz, memperhitungkan bagian, at-talaqu oleh talak, fil mudhaf Tasawwaru nafanya tolak. la yatasawwaru talaqu fil mudhaf ilaih wahdahu, tidak itu tidak di khabar itu tidak digambarkan, tergambar. Bina ma'ruf itu Majhul. Tidak digambarkan akan talak pada mudhaf ilaih saja, hanya mudhaf ilaih. Bi khilafil itqi, dengan sebalik kemerdekaan, tazharu faidatuhuma fima, jelas faedah keduanya pada sesuatu apabila berkata ia suami, in dakhaltid dara fayaminuki taliqun, apabila kamu memasuki akan rumah, maka tangan kanan, sebelah kanan, tangan kananmu itu tertalak. Fakuti'at yaminuha, maka lalu memotong ia wanita akan tangan kanannya wanita, bikhila, thumma dakhalat, kemudian masuk ia wanita. In qulna bistani, jika kita katakan dengan yang kedua, talukat, tertalak ia istri, tulikat, tertalak ia istri, wa illa, dan jika tidak ia
tidak diperhitungkan yang kedua, jika tidak diperhitungkan yang kedua, fala maka tidak jatuh dia talak, tidak tertalak. Wa kadza damuka, atofnya ke damuki, atofnya ke rubu kita. Walau qala damuki, walau qala damuki, jika berkata ya suami, dan begitu juga darahmu, talikun, tertalak, yaqa'u bihi talaku, saya terjatuh dengannya kata-kata oleh talak. Ala madhab, berdasarkan pendapat mazhab, li'anna bihi kiwama badani, karena sesungguhnya dengannya darah itu tegaklah badan tubuh. Wa fi wajhin, dalam satu wajah, la yaqa'u, dia terjatuh ia talak, li'annahu, karena sesungguhnya darah kafat latin, sama seperti anggota tubuh yang lebih. Wa qata'a ba'duhum bil awal, dan mengkotik sebagian mereka ulama pada pendapat yang pertama. La fatlata tarikin wa arakin, tidak anggota yang lebih seperti ludah dan keringat. Ka'an qala, seperti bahwa berkata ia suami, rikuki au arakuki talikun, kalau berkata seperti bahwa berkata suami, ludahmu atau keringatmu itu tertalak. Fa innaha, maka sesungguhnya kata-kata la yaqa'u bihat talaku, tidak terjatuh dengannya kata-kata oleh talak. fatlah, tidak terjatuh dengannya fatlah oleh talak. Li'annaha, karena sesungguhnya fatlah ghairu muttasilatin, tidak, karena sesungguhnya fatlah itu tidak bersambung. Ittisal al-khilqati, akan sambungannya yang asli. Bi khilafi ma taqaddama, dengan sebalik sesuatu yang telah terdahulu. Wa kadza maniyun wa labanun, dan begitu juga sperma dan susu. Ka'an qala, seperti bahwa berkata ia suami, maniyuki au labanuki talikun, berkata suami, manimu atau susumu itu tertalak. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya, mani dan susu, la yaqa'u bihima, tidak terjatuh dengan keduanya, mani dan susu, atau laku oleh talak. Fil asahi, menurut pendapat ashab. Masdani, kenapa menurut pendapat kedua, yaqa'u bihima, jatuh ia talak dengan sebab keduanya mani dan susu. Li'anna al-asla kulli minhuma damun, karena sesungguhnya asal masing-masing dari keduanya, mani dan susu, itu darah. Wadufi'a, dan ditolak akan ia pendapat kedua, bi'anna huma, dengan sesungguhnya keduanya, mani dan susu, tahayya lil khuruj, bersiap-siap untuk keluar. Tahayya bersiap-siap keduanya, mani dan susu, untuk keluar. Bil istihalati, dengan perubahan warna. Fa'ashbaha fatla, maka serupalah keduanya, mani dan susu, akan anggota yang lebih. yang dikatakan anggota, dia bukan anggota tubuh, sesuatu yang lebih. Air liur anggota tubuh.
Serupalah keduanya menyusu akan sesuatu yang lebih. Walau qala li maktu'ati yaminin, jikalau berkata ia suami kepada wanita yang terpotong tangan kanannya, yaminuki talikun, tangan kananmu itu tertalak, lam yaqa, niscaya tidak terjatuh ia talak, alal madhab, berdasarkan pendapat madhab. Wasani, menurut pendapat kedua, fi wuku'ihi wajhani, dalam jatuhnya talak itu ada dua wajah. Takhrijan, yang ditakhrij, keduanya alal wajahaini, atas dua wajah, fi anna wuku'a inda wujudin mudhaf ilaih, pada sungguhnya jatuh talak ketika adanya mudhaf ilaih, bitariqis sirayati, dengan jalan yang menular, au bitariqit ta'biri an kulli bil juz'i, atau dengan jalan memperhitungkan dari keseluruhan dengan bagian, dengan anggota, dengan sebagian. In qulna bisani waqa'a, jika kita katakan dengan pendapat kedua jatuh ia talak, wa illa, dan jika tidak kita katakan dengan pendapat kedua fala, maka tidak jatuh ia talak. Wa dufi'a takhriju, dan ditolak pentakhrijan, bi annahu, dengan sesungguhnya takhrij, sesungguhnya pemeriksaan, bi annahu ala qawli bisani, dengan sesungguhnya atas perkataan pendapat kedua, dengan pendapat kedua, la budda min wujudil mudhaf ilaih, itu harus dari adanya mudhaf ilaih, litantazimal idhafatu, karena supaya tersusunlah idhafah. Nah, ini macam-macam kasus yang diketengakan. Nah, kalau suami berkata sama istrinya, mengatakan rubuki, bangduki, juz'uki, yaduki, syakruki, zafruki, sinuki, yaduki, rijluki, tadikun, itu notabene adalah anggota tubuh yang lengket di badan. Jatuh talak, maka jatuhlah talak sepakat ulama. Terjadi khilafiyah, jalur jatuh talaknya itu seperti apa? Itu yang khilafiyah. Soal jatuh nggak jatuh itu nggak ada khilafiyah. Semua bilang khilafiyah, semua bilang jatuh. Tapi metodenya apa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, metode menular. Nah, sama dengan mengatakan kepada budak sebagianmu merdeka, maka merdekalah semuanya bisiroya, dengan menular. Nah, begitu juga di sini, mukamu jatuh talak, maka menularlah talak dari muka ke kepala, terus ke leher, terus sampai ke ujung kaki. Itu menurut sebagian pendapat. Menurut pendapat yang kedua, metodenya adalah metode i'tibar juz an kulli. Nah, metode majaz mursal. Dari kemarin tidak terlihat batang hidungnya. Apa maksudnya dari kemarin dia tidak terlihat batang hidungnya? Apakah dia pakai selompat? Dikoyok? Tidak. Tapi disebut batang hidung maksudnya keseluruhan. Berarti takbirul juz an kull, mengungkapkan sebahagian mewakili keseluruhan. Nah, begitu di sini, tanganmu jatuh talak, disebut tangan, ikutlah seluruh tubuh. Bukan metode menular, tapi metode takbirul juz an kull.
Maaf, ta'biru bil juz angkul. Jadi nggak salah ulama katakan ilmu mantik, ilmu bayan termasuk bahagian daripada sumber hukum atau dasar ilmu yang harus diketahui oleh mujtahid. Nah, seperti kalimat-kalimat seperti ini dipecahkan dengan ilmu bayan. Tanganmu jatuh talak, maka jatuh talaklah semuanya. Itu dia metode menyebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Sama dengan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, maksud wajah di sana adalah zatullah, bukan wajahnya saja, tapi zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan la yatasawwaru talaq fil mudhaf ilaih wahda. Karena sesungguhnya tidak bisa digambarkan talak pada mudhaf ilaih saja. Tidak bisa digambarkan talak pada mudhaf ilaih saja. Mana mudhaf ilaih? Gigi. Hah? Ki. Ada kitab yang lain tulisannya mudhaf nggak pakai ilaih. Nah, kalau ki saja bisa digambarkan talak. Kita pastikan dulu, Mas. Kan ini kitabnya. Nah, tidak bisa digambarkan talak pada mudhaf ilaih saja. Dengan sebalik pemerdekaan, nampaklah faedah keduanya. Li'annahu la yutasawwaru talaqu fil mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih adalah ki. Kata beliau, tidak bisa digambarkan talak pada mudhaf ilaih saja. Mudhaf ilaih saja justru bisa digambarkan talak. Anti talib. Ilaihi, kali sesuatu yang disandarkan kepadanya. Berarti rubu'u, titiknya di mudhaf. Ilaihi Kembali ke mudhaf. Nah, tidak bisa digambarkan akan talak pada mudhaf wahdah saja. Bukan mudhaf ilaih, bukan kalimat nahwu. Mudhaf ilaih bukan istilah nahwu yang digunakan di sini, tapi istilah lughawi. Mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Nah, rubu'u itu disandarkan ke ki. Ba'du disandarkan ke ki. Jadi bahasa mudhaf ilaih ini lebih cocoknya nusiba ilaih atau unsiba ilaih, yang disandarkan kepadanya. Nah, kalau pakai nahwu justru ki mudhaf ilaih. Kalau ki bisa digambarkan talak, yang nggak bisa digambarkan itu pada mudhafnya. Nah, yaitu pada ba'dunya. Mana mungkin ditalak sebagian, mana mungkin bisa ditalak tangan doang atau kuku doang. Jadi karena tidak bisa digambarkan
talak pada gigi saja, tidak bisa digambarkan talak pada kaki saja, maka ketika disebut kaki maka maksudnya adalah keseluruhan. I'tibarkul zikrul juz iradatul kul, disebut sebagian maksudnya adalah keseluruhan. Dengan sebalik kemerdekaan, nah, tazharu faidatuhuma, jelas faedah keduanya. Jadi kalau kemerdekaan itu jelas, ada gunanya dimerdekakan tangannya saja, ada gunanya dimerdekakan sebagiannya saja. Itu bisa ditasawur. Mana tasawurnya? Dia merdeka separuh. Sehari waktu untuk dia, sehari untuk majikannya, ada tasawurnya. Tapi kalau dia ditalak sebagian, separuh jadi suami istri orang, besok nggak jadi istri gitu. Sehari jadi istri, besok nggak istri. Sehari jadi istri, besok nggak istri. Jadi nggak ada gunanya. Kalau talak nggak ada gunanya, tapi kalau merdeka itu ada gunanya. Jadi tidak bisa disamakan antara talak dengan kemerdekaan. Jadi menularnya merdeka dalam bab kemerdekaan itu ada faedahnya. Sementara menularnya talak kepada seluruh tubuh yang lain itu nggak mungkin, karena tidak mungkin digambarkan talak pada hidung saja, pada tangan saja. Nah, pada contoh, apabila seorang suami berkata pada istrinya, kalau kamu masuk rumah maka tangan kananmu jatuh talak. Kalau kamu masuk ke dalam rumah maka tangan kananmu jatuh talak. Maka wanita ini diamputasi tangannya. Setelah dia potong tangan kanannya, kemudian dia masuk rumah. Nah, kalau kita ambil pendapat pertama, ini talak nggak jatuh. Kenapa? Karena tangan kanannya nggak ada. Dia masuk rumah, tangan kanannya nggak ada. Jadi talak nggak jatuh ke tangan kanan. Kalau nggak jatuh ke tangan kanan, berarti nggak nular ke yang lain. Sehingga talak nggak jatuh menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, batal, jatuh talak. Kenapa? Karena disebut tangan kanan, maksudnya adalah seluruh tubuh. Jadi walaupun dipotong tangan kanannya, tetap dia jatuh talak. Karena suaminya mentaklit talak yang masuk rumah. Jika kamu masuk rumah maka tangan kananmu jatuh talak. Artinya jika kamu masuk rumah kamu jatuh talak. Disebut tangan kanan maksudnya adalah keseluruhan. Jadi walaupun dipotong tangan kanannya, talaknya tetap jatuh. Ini beda konsep hukum, beda kesimpulan hukum dengan berbeda dasar pijakan kita. Kenapa talak jatuh ke seluruh tubuh ketika suami hanya menjatuhkan talak ke giginya saja? Nah, kemudian masalah darah. Kata suami, darahmu jatuh talak. Di sini khilafiyah, bukan qat'an. Menurut pendapat yang kuat, jatuh talak. Karena darah adalah dasar untuk berdirinya tubuh. Kurang darah, kurang berdiri. Tak berdarah, tak berdiri. Banyak berdarah, banyak berdiri. Nah, semakin kuat darahnya, semakin kencang larinya. Jadi fungsi darah pada tubuh adalah pengendali. Jadi ketika dijatuhkan talak ke darah, berarti jatuhlah talak. Menurut pendapat yang kedua, tidak jatuh talak, karena darah dianggap fadlah, sesuatu yang sisa dari badan, kelebihan dari tubuh. Nah, kenapa dikatakan kelebihan dari tubuh? Karena dia bisa kita buang, bisa kita berikan. Kalaulah itu bagian dari tubuh, maka haram hukumnya donor darah. Tapi karena dia adalah hasil produksi tubuh, maka boleh didonorkan. Nah, jadi hukumnya sama dengan fadlah. Jadi dua pendapat, dua tarik. Tarik kedua mengkotor yang pertama. Nah, berarti mazhab ada di tarik khilaf. Di sini ada dua tarik. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i
tentang perkataan suami darahmu jatuh talak, ada dua tarik. Tarik pertama dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan jatuh, pendapat kedua mengatakan tidak jatuh. Tarik kedua mengkotok pendapat pertama yaitu jatuh. Mazhab ada pada tarik khilaf. Nah, bagaimana kalau seorang suami mengatakan air liurmu jatuh talak, keringatmu jatuh talak, air kencingmu jatuh talak, taimu jatuh talak, maka ini tidak jatuh talak. Kenapa tidak jatuh talak? Karena dia fadlah, sesuatu yang lebih daripada sesuatu yang akan dibuang, karena dia tidak bersambung dengan badan seperti bersambungnya anggota tubuh. Sebalik hal telah terdahulu, gigi tersambung dengan badan, mata tersambung, tangan tersambung, darah mengalir di seluruh tubuh, maka tidak bisa disamakan air liur dengan keringat dan yang lain-lainnya. Kemudian kalau mani dan susu, manimu jatuh talak, susumu jatuh talak, pendapat kuat gak jatuh talak? Nah, tidak jatuh talak. Kenapa tidak jatuh talak? Karena dia terpisah dari badan. Pendapat kedua jatuh talak. Kenapa jatuh talak? Karena darah dan susu bersumber dari, karena susu dan mani bersumber dari darah. Nah, 60 atau 30 tetes darah atau 60 tetes darah itu akan menghasilkan satu tetes mani. Nah, begitu juga susu itu bersumber daripada darah. Maka ketika dikatakan darahmu jatuh talak, maka jatuhlah talak sama istrinya. Berarti sesuatu yang bersumber dari darah kalau dijatuhkan talak juga jatuh talak sama istrinya, yaitu susu dan mani. Alasan itu ditolak dengan alasan susu dan darah itu susu dan mani dua perkara yang dipersiapkan untuk dikeluarkan, bukan untuk disimpan. Karena dia sudah berubah dari merah menjadi putih, merah menjadi sperma, maka miriplah dia dengan fadlah. Kalau suami berkata kepada istri yang tangannya buntung, tangan kanannya buntung, apa kata suami? Tangan kananmu jatuh talak. Maka talaknya nggak jatuh menurut pendapat mazhab. Kenapa? Karena tangan kanannya nggak ada. Menurut pendapat yang kedua, menurut torik yang kedua, jatuhnya talak itu dua wajah. Ditakrid kepada jatuh talak ketika tangan kanan itu ada. Nah, adanya mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih kan yaminuki tolik, tangan kananmu jatuh talak. Nah, kalau kita takhrid ke sana, kita samakan hukumnya ketika tangan kanan itu ada dengan jalan menular atau jalan takbir, anqul bisjuz, mentakbir keseluruhan dengan menyebut sebagian. Kalau kita berpendapat yang kedua, talak jatuh. Kalau kita berpendapat dan pendapat kedua, talak jatuh. Jatuh tangan kananmu jatuh talak. Kita katakan kepada wanita yang masih punya tangan kanan, maka jatuhlah talak ke seluruh tubuhnya. Itu jalur menularkah atau jalur takbir angkul bijuz? Kalau kita katakan metode itu adalah takbir angkul bil juz'i, maka jatuhlah talak ketika suami berkata kepada istri yang tidak punya tangan kanan, tangan kananmu jatuh talak. Tapi kalau kita ikut pendapat menular, maka tidak jatuhlah talak. Jadi kasus ini, kamu masuk rumah, tangan kananmu jatuh talak,
lalu dia potong tangan kanannya dan dia masuk rumah, menurut pendapat pertama tidak jatuh talak karena tangan kanan nggak ada. Menurut pendapat kedua tetap jatuh talak karena takbir juz, takbir angkul bil juz, menyebut keseluruhan dengan cara menyebut sebagian. Nah, alasan penyamaan hukum wanita yang tidak bertangan kanan, yang tidak punya tangan kanan, lalu dikatakan oleh suaminya tangan kananmu jatuh talak, dengan wanita yang punya tangan kanan itu ditolak. Kenapa ditolak? Walaupun kita mengatakan pendapat kedua takbir anil kul bil juz, maka harus ada mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih di sini adalah mudhof. Dalam ilmu nahwu mudhof ini mudhof ilaih istilah fikih. Jadi harus ada tangan kanan itu supaya tersusunlah idhofahnya. Kalau kita katakan yaminuki tolikun sementara dia nggak punya tangan kanan, bagaimana metode takbir anqul bil juz itu bagaimana? Dia mau nggak punya tangan kanan? Maka pendapat yang kuat adalah talak tidak jatuh, baik metode menular ataupun takbir anil kul bil juz. Titik. Nah, dari masalah itu ada yang rumit. Anda nggak paham? Lanjut. Walau qala ana minki talikun wa nawa tadli koha. Jikalau berkata, ya suami, saya darimu itu orang yang menolak, yang berlepas, Tolik. lepas, tertalak. Nah, tertalak. Orang yang tertalak dan berniat, ya suami, boleh akan menolaknya istri. Kulliqat, niscaya tertalak ya istri. Bi anna alaihi hajaran min jihatiha, karena sesungguhnya atasnya suami itu ada penghalang dari sisinya istri. Haitsu la yankihu ma'aha ukhtaha wala arba'an, ketika tidak menikah ia suami bersamanya istri akan menikahi. Ketika tidak menikahi ia suami bersamanya istri akan saudarinya istri, dan tidak menikahi ia suami akannya istri bersamanya istri akan tidak juga akan empat wanita. Wa yalzamuhu sunuha, dan wajib akannya suami oleh menjaganya istri. Fasahha idhafatut talaqi, maka sah idhafakan talak ilaihi, kepadanya penghalang. Lihillis sababi, untuk melepaskan sebab, al-muqtadi, yang menuntut ia sebab, bihadzal hijri ma'an niyah, bagi ini penghalang beserta niat. Wa illam yanwi talaqan fala tutalliq, dan jikalau tidak Ada jawab di depan? fala, Kalau ada jawab berarti syarat. jika tidak berniat ia suami akan talak, maka tidak jatuh, tidak tertalak ia istri. Lianna lafza kinayatun, karena sesungguhnya lafaz itu kinayah
min haitsu idafatuhu ila ghairi mahilli, dari sisi mahallihi, dari sisi menyandarkannya lafaz kepada selain tempatnya lafaz. Wakada, dan begitu juga illam yanwi ma'an niyati talaqi idafatahu ilaiha la tutalliq fil asahi, dan begitu juga jika tidak berniat ia suami beserta niat talak akan mengidafahkannya talak kepadanya istri, niscaya tidak tertalak ia istri menurut pendapat ashah, di annaha mahalli talaki, karena sesungguhnya idafah, karena sesungguhnya istri itu tempat talak. Wa qad ulifa ila ghairi mahalli, dan sungguh telah diidafahkan akan ia talak kepada selain tempatnya talak. Fala budda fi wuqu'ihi, maka harus pada jatuhnya talak min sarfihi bin niyati ila mahallihi, dari memenangkan Siapa yang nulis? Memalingkan. Dari memalingkannya talak dengan niat kepada tempatnya talak. Wasani, menurut pendapat kedua, tutallik, tertalak ia istri diwujudin niat talaki, karena adanya niat talak. Wala yahtaju ila ta'arudi bil mahalli, tidak membutuhkan ia talak kepada menyindir bagi tempat talak, bagi tempat. Walau qala ana minki ba'inun ushturita niyatut talaqi fil idafati ilaiha wajhani. Jikalau berkata ia suami, saya darimu itu tertalak baik, niscaya disyaratkan niat talak pada menyandarkan kepadanya istri. Wafi ada waw. Dan diidafahkan kepadanya istri. Itu ada dua wajah. Asahhuhuma, yang paling asahnya dua wajah. Disyaratkannya niat. Fa idza nawat talaqa mudhafan ilaiha wa illa fala lima taqaddama. Maka jika berniat ia suami akan talak hal keadaan disandarkan kepadanya istri, jika tidak maka tidak jatuh ia talak. Lima taqaddama, bagi sesuatu yang telah terdahulu. Nah, di situ ada jawab yang dibuang dari syarat. Fa idza nawat talaqa mudhafan ilaiha ada waqa'a. Nah, waqa'a kan dibuang oleh cetakan. Kira dibuang pula. Biasanya dipikir ada dibuang-buang. Jatuh ia talak. Nah, jika tidak, fala, maka tidak jatuh ia talak. Lima taqaddama, bagi sesuatu yang telah terdahulu. Karena sesuatu yang telah terdahulu. Walau qala
istibra'u rahimi minki falahun. Astabri'u. Mudhari. Jikalau berkata ia suami, aku terbebas. Aku terbebas. Istabra'a. Kata saya. Istibra'an. Apa ni? Membebaskan. Membebaskan. Istibra. Itu istilah fikih. Aku mengistibra. Membersihkan. Aku mengistibra. Nah, Membersihkan. mengosongkan. Aku mengosongkan akan rahimmu darimu. Ya, Mana yang terakhirmu? rahimi. Jikalau berkata suami, aku mengosongkan rahimku. Kenapa dipikir? Terjemahnya dulu. Apa yang dipikirkan? Hah? Suami berkata, Ya, suami ngomong. rahimku. Ya. Jikalau berkata ya suami, aku mengosongkan rahimku darimu, falahun, maka itu sia-sia. Kan jelas itu. Wa inna wa bihi talaqa, walaupun berniat ia suami dengannya kata-kata akan talak. Lianna lafza, karena sesungguhnya lafaz ghairu muntazimin fi nafsihi, itu tidak tersusun ia lafaz pada dirinya talak Dirinya suami. Wal kinayatu syurtuha ihtimalul lafzi lil makna muradi, dan adapun kinayah, syaratnya kinayah itu menggunakan lafaz bagi maknanya. kalau menggunakan itu istihma, menanggungkan hamlan, mungkin nah, memungkinkan lafaz bagi makna yang dimaksud. Wakila, dan pendapat kedua, wa inna wa talaqaha, jikalau berniat ia suami akan menalaknya istri, waqa'a, niscaya jatuh ia talak. Wal makna istibra'ir rahima allati astabri'u rahima, adapun makna astabri'ur rahim allati kanat li, itu yang ada ia, makna itu bermula, makna itu ada ia. Kok ada ia? Allati, Kabarnya astabri'u. bermula makna itu astabri'ur rahim, itu Nah, itu lagi. Kabarnya astabri'u. astabri'ur rahim, bermula makna itu astabri'ur rahim allati kanat li, yang ada ia. Terjemahkan. Mana astabri'ur rahim itu?
Adapun makna itu Astaghfirullahaladzim itu wal makna Astaghfirullahaladzim, adapun makna itu mengosongkan rahimku. Mengosongkan rahim. Astabrihu, aku mengosongkan rahim. Ar-Rahimah, akan rahim. Allati, yang ada yang ada ya rahim itu milikku. Nah, ketika suami mengatakan pada istrinya, "Ana minki thalik," aku darimu jatuh talak. Aku darimu jatuh talak. Ana mubtada, khabarnya thalik. Berarti ana thalik, aku tertalak darimu. Nah, dia menisbahkan talak ke dirinya. Maka jadilah kalimat itu kinayah ketika dia menisbahkan talak ke dirinya. Sebetulnya talak itu dinisbahkan ke istri, akti tolik. Tapi dia bilang, ana tolik, saya jatuh talak dari kamu. Nah, kalau dia berniat mengucapkan kalimat itu untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah talak istrinya. Berarti kalimat itu masuk kategori kinayah talak. Alasannya bagaimana? Lianna alaihi hajaran min jihatiha. Talik apa artinya? Bebas. Nah, saya bebas dari kamu. Nah, penggunaan kata-kata bebas itu identik dengan wanita. Karena ketika dia bersuami, dia tidak bebas nikah dengan orang lain. Maka ketika dikatakan kepada wanita anti tolik, kamu orang bebas, artinya dia terlepas dari ikatan suami sehingga dia bebas cari suami lain. Itu mana tolik. Nah, dari sudut mana penggunaan tolik itu boleh dipakai ke suami? Memang suami terikat dari istri? Jawabannya iya. Nah, lianna alaihi hajaran min jihatiha, karena di atas suami itu ada pembatasan dari pihak istri. Kapan itu? Di saat suami tidak boleh menikahi saudari daripada istrinya. Seorang suami tidak boleh menikah dengan saudari istrinya sendiri. Berarti keberadaan istrinya menghalangi ruang gerak suami. Berarti suami terikat dengan istri, sehingga dia katakan pada dirinya, ana tolik, saya sudah bebas dari kamu. Bebas itu apa? Bebas untuk menikahi saudari perempuan istrinya. Kemudian seorang suami, dia terhalang untuk menikahi 4 orang lagi bersama istrinya. Kalau 3 orang lagi bebas dia menikahi, tapi 4 orang lagi nggak bisa. Nah, karena kalau tambah 4 jadi 5, kuotanya cukup, habis, lewat. Berarti dari sudut itu layak dikatakan tolik kepada suami. Karena kalau dia sudah menceraikan istrinya, berarti dia bebas menikahi 4 lagi. Nah, wa yalzamu sawluha, maka wajib kepada suami untuk menjaganya istri, menjaga aturan tersebut, menghargai istrinya supaya dia tidak menikahi saudarinya. Maka salah disandarkan kata-kata talak kepada suami tersebut untuk melepaskan sebuah sebab yang dia bisa membatalkan pembatasan ini. Jadi bisa disandarkan kalimat tolik kepadanya
supaya dia bebas, bisa menikahi saudari istrinya, bisa menikahi 4 wanita lain, tapi harus ada niat. Kalau dia tidak niat talak, maka tidak jatuh talak. Karena lafaz tadi sudah berubah menjadi kinayah. Walaupun talik itu lafaz sharih, tapi berubah menjadi kinayah ketika disandarkan bukan ke tempatnya. Karena kalimat talik sandarannya adalah kepada wanita, bukan pada suami. Tadi dia sandarkan ke dirinya, ana talik, jadilah dia kinayah, maka jatuh talak kalau ada niat. Ternyata bukan hanya niat talak, harus ada niat satu lagi, yaitu idhafatuhu ilaiha. Suami harus menyandarkan, harus meniatkan menyandarkan talak itu ke istri. Walaupun dia katakan ana talik, saya jatuh talak, tapi niat dalam hati adalah menyandarkan kalimat talak ke istri. Jadi harus dua. Pertama harus ada niat talak ketika mengucapinnya. Yang kedua harus ada niat dalam suami menyandarkan kalimat talak ke istrinya. Kalau dia tidak sandarkan niat talak ke istrinya, maka tidak jatuhlah talak menurut pendapat as-shah. Karena istri itu adalah mahal talak, dan sudah disandarkan bukan kepada mahalnya, maka harus untuk jatuhnya talak harus dipalingkan daripada bukan mahal ke mahal yang sebenarnya dengan pakai niat. Jadi dua niatnya. Ana minki tolik, itu dalam hatinya harus dia katakan, saya menceraikan istri saya. Yang kedua, talak yang saya maksudkan ke saya itu adalah untuk dia. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, jatuh talak dengan cukup ada niat talak, tidak perlu lagi kepada menyinggung kepada mahal talak. Nah, maka tidak mesti untuk jatuh talak itu memalingkannya dengan niat ke tempatnya, itu nggak perlu. Nggak perlu lagi disindir-sindir. Dengan mengatakan ana minki tolikun, itu kinayah, kemudian diniatkan talak, jatuhlah talak langsung. Cukup satu niat saja. Nah, itu perkara kalimat ana minki tolik. Kalau ana minki baik, nah ana minki baik, bain saja itu sudah kinayah. Bain itu sudah kinayah. Ketika suami bilang sama istrinya anti baik, jatuh talak? Belum tentu jatuh. Kalau nggak ada niat, nggak jatuh. Nah, kinayah ditambah kinayah, ini bagaimana prosesnya? Yang tadi kalimat sore dirubah mahalnya menjadi kinayah. Sekarang kalimat bain sudah kinayah disandarkan lagi kepada suami, berarti kinayah alal kinayah. Ana minki bain, saya bain dari kamu. Nah, ini disyaratkan niat talak. Nah, disyaratkan niat talak, kemudian disandarkan kepada istri. Perlu juga enggak? Dua wajah. Yang kuat adalah harus ada niat menyandarkannya kepada istri. Nah, kalau dia niat talak lalu disandarkan pada istri, ada dua syarat. Niat talak, niat disandarkan ke istri, baru jatuh talak. Kalau tidak, enggak jatuh talak karena alasan telah terdahulu. Yang ketiga, astabri'u rahimi minki, aku kosongkan rahimku dari kamu. Maka ketika baca kitab itu harus yakin dengan musannaf. Nah, jangan meragukan beliau. Suami punya rahim.
Ya itu kasusnya. Kalau dia bilang begitu bagaimana? Saya mengistibrah. Istibrah itu kan istilah mengosongkan rahim. Nah, aku mengistibrah rahimku darimu. Pendapat yang kuat itu sia-sia. Walaupun yang talak nggak jatuh talak, nggak bisa dibawa itu kinayah. Kenapa? Karena lafaz itu pada dirinya sendiri itu tidak bijak, tidak pernah susunan yang tidak benar. Masa aku punya rahim? Nah, di syarat lafaz jadi kinayah, minimal lafaz itu dia bisa mengandung makna yang dimaksud. Dia punya dua makna yang ihtimal. Bisa makna ihtimal, makna hakiki, bisa kepada makna bisa kepada makna muradi, bisa kepada makna lafzi. Karena memiliki dua makna, maka jadilah dia kinayah. Sekarang lafaznya aja bermasalah. Aku kosongkan rahimku, maka pendapat kau katakan sia-sia. Niat talak sekalipun nggak jatuh talak, karena bahasa itu tidak benar. Pendapat kedua katakan sah talaknya kalau niat talak. Nah, bagaimana cara menafsirkan aku kosongkan rahimku? Penafsirannya begini: astabri'ur rahim allati kanat li. Aku kosongkan rahim punyaku. Rahimku itu artinya rahim punyaku. Rahim yang menjadi hakku yang ada pada dirimu. Nah, rahim yang ada pada istri kan rahim suami atau rahim orang? Rahim suami. Artinya suami hanya bisa mengisi, yang lain nggak boleh. Nah, itulah makna rahim. Masih bisa ditafsirkan kok. Nah, rahimku artinya rahim milikku. Tak ada li di sana. Berarti kalimatnya betul, nggak salah. Nah, rahimi mudhaf ilaih. Antara mudhaf ilaih bisa takdirkan min, bisa takdirkan li. Rahim milikku. Masih benar tuh tulisannya. Kalau masih benar tulisannya berarti dia bisa menjadikan kinayah. Bisa jadi kinayah, maka jatuhlah talak dengan ada niat. Jadi hukum fikih bergantung kepada sara, mantik, bayan. Belajar fikih nggak belajar nahwu saraf, mana dia menyelesaikan? Kalimat itu nggak bisa diurai. Kalau sudah masuk pembahasan kalimat, pembahasannya fikih, dan dia tidak mengerti rangkaian kalimat, nah sudah, itu tidak akan pernah sampai pada maksud. Nah, fasl. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Khitabul ajnabiyyati bitolakin. Fasl. Pasal, adapun satu pasal tentang mengkhitab pada wanita ajnabi dengan talak. Kaqaulihi laha anti talikun. Sepakat perkataan seperti perkataan suami baginya ajnabi, kamu tertalak. Kenapa suami punya ajnabi? Seperti perkataan suami baginya istri. Nah, cocok itu. Bahasanya masalah apa? Mengkhitab wanita ajnabi. Ajnabi itu suami atau istri? Istrinya. Istri ajnabi. Ajnabi, ajnabiyah. Siapa itu?
Kata-kata talak kepada istri sudah selesai, Pak. Yang kita bahas dari seminggu yang lalu itu adalah menceraikan istri. Sekarang bab khitab ajnabiyah. Wanita ajnabiyah. Apa arti ajnabi? Apa lawan ajnabi? Lawan kata ajnabi apa? Lawan kata laki-laki apa? Ajnabi. Kita nggak boleh salaman karena kita ajnabi. Lawannya mahram. Mahram. Apa arti mahram? Tidak boleh dinikahi. Ajnabi. Boleh dinikahi. Apa arti ajnabi? Wanita yang boleh dinikahi. Nah, wanita yang boleh dinikahi dikhitab dengan kata-kata talak seperti kakaulihi, seperti perkataan suami bagi itu dia. Kok suami yang ngomong? Suami ngomong sama istri seperti perkataannya seseorang. Kalau suami mesti ngomong sama istri. Kalau dia suami nggak mungkin ajnabi ya, berarti istrinya. Nah, antum naik angkot, ketemu sama ibu-ibu depan tuh, tutup arah dulu, enggak, anti tolik. Nah, talak wanita di angkot. Nah, jadi antum siapa? Suaminya? Enggak, seseorang kan? Nah, jadi kembali domir kakaulihi seperti perkataan seseorang. seperti perkataan seseorang baginya ajnabi, anti talikun, kamu tertalak, wa ta'liquhu binikahin wa ghairihi, dan menta'linya seseorang, Takliknya ajnabi, nya kembali ke mana? suami. Suami nggak ada masuk sini lagi. Suami dah habis. Seseorang Takliknya talak. dan menta'linya talak dengan nikah dan selainnya nikah. Kaqauli, seperti perkataan seseorang, in nakahtuki, jika aku menikahi kamu, fa anti talikun, maka kamu tertalak. Au kullu imra'atin ankihuha fa hiya talikun, atau setiap wanita yang aku nikahi, akannya wanita Yang akan aku nikahi, maka adanya wanita itu tertalak. Au in dakhaltid dara fa anti talikun, atau jika masuk olehmu akan rumah, maka kamu itu tertalak. Lagun itu sia-sia. Ai fala tatluqu ala zawjiha, fala tatluqu itu kalimat dah berulang-ulang.
tutallaqu. Fala tutallaqu ala zawjiha, maka tidak tertalak ia seseorang, maka tidak tertalak ia istri atas suaminya. Wala binikahiha wala bidukhuliha daraba nikahiha, dan tidak juga dengan nikahnya istri, dan tidak juga dengan sebab masuknya istri akan rumah setelah nikahnya istri. Lintifa'il wilayati minal qaili ala mahalli, karena ternafinya wewenang dari orang yang mengatakan atas tempat talak. Waqad qala, dan sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqa illa ba'da nikahi, tidak sah talak kecuali setelah nikah. Sahahahu Tirmidzi, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Tirmidzi. Wal asahu, dan pendapat asah, sihatu ta'liqil abdi thalithatan, itu sah ta'liq budak akan talak yang ketiga. Qaulihi in ataqta ataqtu au in dakhalti, seperti perkataan budak, jika aku telah merdeka atau jika kamu memasuki akan rumah. Fa'anti talikun salatan, maka kamu tertalak tiga. Fayaqa'na idza ataqat au dakhalat ba'da itkihi, maka jatuh ia talak tiga apabila merdeka ia budak atau masuk rumah ia istri setelah merdekanya suami. Li'anahu, karena sesungguhnya budak yamliku aslan nikahi, itu memiliki ia budak akan asal nikah. Wa huwa yufidu talaq thalatha bi syarti hurriyati wa qad wujida, dan adapun dianya asal nikah itu memberi faedah ia asal nikah akan talak yang tiga dengan syarat merdeka, dengan syarat ia merdeka dan sungguh telah ditemukan ia kemerdekaan. Masani, dan pendapat yang kedua, la yasihhu, tidak sah ia talak, li'annahu la yamliku tanjizaha, karena sesungguhnya budak itu tidak memiliki ia budak akan merealisasikan yang tiga. Fala yamliku ta'liquha fayaqa'u fiha zikra talqatani, maka tidak memiliki ia budak akan mentakliknya yang tiga, maka jatuhlah ia pada sesuatu yang disebutkan oleh dua talak. Wa yalhaqu talaqu, dan menjumpai akan talak Disamakan hukum, dan disama hukum oleh talak, dan disamakan hukum oleh talak roji'ah. Dan disamakan hukum akan talak roji'iyatan akan wanita yang ditalak roji'i. wa yalhaqu talaqu
dihubungi oleh talak dan menghubungi oleh talak akan wanita yang ditalak raj'i. Libaqa'il wilayati 'alaiha, karena kekalnya wewenang atas wanita talak raj'i, bil mulki raj'ati la mukhtali'atan, dengan memiliki hak rujuk, tidak memenuhi oleh talak akan wanita di khulu. Lintifa'il wilayati 'alaiha, karena ternafi wewenang atasnya wanita menerima khulu. Walau alaqahu bidukhulin masalan, dan jikalau mentali ia sami akan talak dengan memasuki rumah, sebagai contoh, babanat, lalu talak bain ia istri, bitolakin, dengan sebab talak, qabla dukhuli biha au ba'dahu, dengan sebab talak sebelum menyetubuhi dengan ia istri atau setelah dukhul. Thumma nakahaha, thumma dakhalat lam yaqa in kanat, kemudian menikahi ia suami akan istri, kemudian masuk ia istri, niscaya tidak terjatuh ia talak jika adalah ia istri dakhalat fil bainunati, masuk ia istri pada saat tertalak bain. Dan khilalil yamini bidukhuli fiha, karena lepasnya sumpah dengan masuknya istri dalam bain. Wa kaza la yaqa'u illam tadkhul fi bainunati, dan begitu juga tidak terjatuh ia talak jika tidak masuk ia istri pada saat kondisi talak bain. Fil azhari, dalam pendapat azhar. Lirtifa'in nikahil ladhi allaqa fihi, karena terangkatnya ikatan nikah yang telah menta'alih ia suami padanya nikah. Wasani, dan pendapat kedua, yaqa'u liwujudi sifati fi nikahi, terjatuh ia talak karena ada sifat dalam nikah, min ghairi an tujada qablahu, dari selain bahwa ditemukan ia sifat sebelum nikah. Fi thalithin, dan pendapat dan yang ketiga, yaqa'u in banas biduni thalathan, jatuh ia talak jika bain ia wanita dengan talak yang kurang dari 3. Li'annaha, karena sesungguhnya istri, li'audiha bibaki salati ta'udu bisifatihi minat tahliki, karena kembalinya istri dengan yang sisa 2 talak, itu kembali ia istri dengan sifat talak dari ta'liq al-mazkuri bi khilafi ma idza banat bi thalathin fala yaqa'u listifaihi bi thalathi ma allaqa, yang disebutkan dengan sebalik minat takhliqil mazkuri, naknya ke sana,
dari taklid yang disebutkan dengan sabalik sesuatu apabila bain ia istri dengan talak 3 maka tidak terjatuh ia talak karena menghabiskan ia suami dengan 3 talak akan sesuatu yang mentalik ia suami. Titik. Paham? Dirullah. Antum baca mengerti? Enggak, apa yang baca itu? Hah? Nah, orang wanita ajnabiyah dikhitab talak oleh seorang laki-laki dengan beberapa redaksi. 1, anti talik, kamu jatuh talak. Itu enggak ada istilah jatuh talak, nikah aja tidak, mana menjatuhin talak. Yang kedua, mentaklik talak dengan nikah. Contoh, innaka tukiba anti talik, kalau aku nikah sama kamu, kamu jatuh talak. Itu kata seorang laki-laki kepada wanita. Atau dia beri secara umum begini, setiap wanita yang akan aku nikahi maka dia sudah jatuh talaknya. Setiap wanita yang aku nikahi kalau masuk rumah maka jatuh talaknya. Itu semuanya sia-sia walaupun pernikahan itu terjadi. Kalau nggak terjadi nggak usah dibahas, walaupun pernikahan itu terjadi. Jadi ternyata laki-laki yang berbicara kepada wanita kemarin, kalau kamu jadi istriku, kamu jatuh talak. Ternyata orang itu kawin. Setelah kawin apa jatuh talak? Karena ucapan kemarin, ucapan tahun lalu, itu ucapan waktu sekolah, waktu SD. Di zaman saya kalau ada orang dijodoh-jodohin itu menangis. Nah, Safir dan ada sekolah itu ada perempuan agak-agak kurang-kurang tanggung, itu kawan mencaci kita kan bilang Safir dan Nani, Safir dan Nani. Itu nangis itu. Anak dulu nangis. Karena sekarang nggak ditulis nama dia, kawan tulis nama dia dan nama pacarnya. Nah, akhirnya karena dia putus sama pacarnya, dibilang kamu jatuh talak. Kalau aku kawin dengan kamu, kamu jatuh talak. Ternyata kawin orang itu, maka kalimat talak yang diucapin sebelum kawin tidak sah. Karena ada hadis mengatakan la talaqa illa ba'da nikah. Hadis sahih. Nah, kemudian kasus berikutnya, udah mentaklik talak 3-nya. Si budak punya talak berapa? 2. Budak hak mencari istri cuma 2, tapi dia bikin talak 3, ditaklik dia. Berarti kan sama, mirip kasusnya dengan seorang laki-laki mentaklik talak kepada calon istri, karena dia nggak punya wewenang talak, tapi ditaklik. Bagaimana kira-kira budak hak talaknya cuma 2, tapi dibikin dia talak 3, ditaklik dia talak 3. Seperti in utikti, jika kamu dimerdekakan. Oh, dia kokti ya. Itu apa? Hah? Atakku. Apa? Atakku. Ke ain, ke hamzah. Ain. Atak tu. Kenapa atak tu? Motif tu. Jika aku dimerdekakan. Tapi dia kalimat sebelumnya nggak cocok, kalimat setelahnya motif tu. Yang cocoknya tikti. Nah, in otiqti.
jika kamu dimerdekakan oleh majikanmu. Ini kata suami yang budak nih. Kata seorang suami yang budak, jika kamu dimerdekakan oleh tuanmu, indah hatid daro, jika kamu masuk rumah, fa anti talikun salasan, maka kamu jatuh talak 3. Nah, kamu jatuh talak 3 kalau kamu dimerdekakan oleh majikanmu. Kalau kamu masuk ke dalam rumah, sementara hak dia cuma menjatuhkan talak 2 dan dia telah menjatuhkan talak 3, fayaqahna, maka jatuh ketiga-tiganya apabila utiqat, dimerdekakan wanita tersebut, au dakhalat, atau masuk dia wanita ke dalam rumah. Kapan dia dimerdekakan? Kapan dia masuk rumah? Ba'da izkihi, setelah suaminya merdeka. Nah, jadi nggak betul tuh kalau baca utik tuh. Nah, kalimatnya menjebak. Utiqat, utikti. Nah, jadi talaknya tetap jatuh 3, enggak 2. Padahal suami itu punya talak cuma 2, tapi istrinya dimerdekakan oleh majikannya, istrinya masuk ke dalam rumah. Mu'allaq alaih itu terjadi ketika suaminya sudah merdeka. Berarti ketika dia sudah merdeka, dia punya hak talak 3, maka jatuhlah ketiga-tiganya. Kenapa tidak kita samakan dengan seorang laki-laki yang menjatuhkan talak kepada wanita sebelum kawin? Kenapa talaknya tidak jatuh? Kenapa talaknya tidak jatuh setelah kawin? Karena ketika dia menjatuhkan itu, dia tidak punya hak talak. Nah, kasusnya kan hampir sama itu. Seorang budak menjatuhkan talak 3 ke istrinya. Kalau kamu masuk ke rumah, kamu jatuh talak 3. Lalu istrinya masuk rumah kapan? Setelah dia merdeka. Berapa jatuh talaknya? 3. Nah, jadi seorang budak ini dia punya hak cuma 2. Dia jatuhkan talak yang ketiga. Berarti ada satu talak yang tidak dimiliki ketika itu. Nah, ketika dia menjatuhkan talak 3, hak dia cuma 2. Tapi setelah terbukti dia merdeka, ternyata dia punya 3, jatuhlah ketiga-tiganya. Karena hampir sama dengan laki-laki yang menjatuhkan talak ke calon istri. Dia tidak memiliki hak talak, ternyata kawin. Berarti dia sudah memiliki talak, kenapa nggak jatuh? Kenapa budak bisa jatuh? Apa bedanya? Jawab. Karena budak itu sudah memiliki asal nikah. Nah, ajnabi menjatuhkan talak ke ajnabiyah tidak memiliki asal nikah. Budak menjatuhkan talak kepada istrinya talak 3 walaupun haknya cuma 2. Kalau terbukti 3 setelahnya, maka jatuh talaknya 3. Karena si budak sudah memiliki asal nikah dan dianya asal nikah memberikan talak 3 dengan syarat merdeka, sementara syaratnya sudah ada, dia sudah dimerdekakan oleh majikannya. Nah, itu namanya naudhin. Seperti kasus mirip tapi enggak mirip. Pendapat yang kedua tidak sah. Tidak sah talak 3-nya, yang sah cuma 2. Kenapa tidak sah? Karena si budak tidak memiliki menembuskan talak 3. Si budak tidak punya hak menembuskan talak 3 karena dia nggak punya. Kalau dia tidak punya menembuskan, berarti dia juga tidak punya hak untuk mentaklik. Nah, maka jatuhlah talaknya 2 saja. Karena istrinya masuk rumah setelah dia merdeka, maka talaknya masih sisa 1.
Kemudian talak masih bisa menimpa wanita yang dalam menjalani iddah raj'i. Seorang suami mentalak istrinya talak satu, kemudian menjalani iddahlah istri tersebut. Nah, ketika istri menjalani iddah ditambah satu lagi, bisa jatuh talak kedua. Kenapa masih bisa? Libaqa'il wilayah, karena masih kekal wilayah suami kepada wanita yang dalam masa iddah, dikarenakan suami punya hak rujuk. Nah, tidak sah menambahkan talak kepada wanita yang minta khulu. Wanita dalam iddah minta khulu. Nah, kata wanita, ceraikan saya kasih kamu uang sekian. Maka suami menjatuhkan talak satu pada istrinya, maka terjadilah talak bain, namanya bain sugro. Nah, maka suami dan istri tidak ada lagi istilah rujuk, karena dengan khulu. Kemudian istri itu ditalak satu lagi oleh suaminya, terlalu mahal kemarin kamu bayar, saya kasih gratis satu lagi bonus, kamu saya jatuhkan talak kedua. Ternyata habis iddahnya, kawin orang itu lagi, berapa sisa talaknya? Tetap dua, karena yang dikasih baru satu. Tambahan di dalam masa iddah khulu tidak dihitung. Nah, itu maknanya la yahaqut talaqu mukhtali'atan. Ini pendapat kita, khulu adalah talak ya. Nah, tapi kalau khulu adalah fasad itu nggak masuk sini dia. Di kemarin nggak masuk ke sini. Nah, dukhul di sini masuk rumah. Nah, bukan dukhul berhubungan. Walau allaqahu bidukhulin, jikalau seorang suami mengkaitkan talak dengan masuk rumahnya istri. Kata suami, kalau kamu masuk rumah kamu jatuh talak. Fabanat, lalu bahin istri itu dengan talak yang lain sebelum masuk rumah. Lalu bahin si istri tersebut dengan talak lain sebelum didukhul atau setelah didukhul. Kemudian laki-laki itu menikahi wanita tersebut. Setelah dinikahi kali kedua, kemudian istri itu masuk ke rumah, maka tidak jatuhlah talaknya jika istri itu sudah masuk rumah di saat dia bain, karena sudah terlepas sumpah yang dikaitkan dengan masuk rumah. Begitu juga tidak jatuh talak kalau istri itu belum masuk rumah menurut pendapat Azhar, karena terangkat hukum nikah yang suami mengkaitkan talak di hukum nikah tersebut. Nah, biar mudah dipahami contoh kasus. Seorang laki-laki bilang sama istrinya, kalau kamu masuk ke rumah ini, di rumahnya banyak, ada satu rumah yang gak boleh dimasuki, kalau kamu masuk ke rumah ini, maka kamu jatuh talak. Istrinya jaga-jaga, akhirnya dia jaga diri gak masuk ke rumah itu. Setelah suaminya ngomong seperti itu, istrinya minta khulu kepada suami, ceraikan saya. Nah, kamu saya kasih uang sekian. Terjadilah khulu. Istri sudah masuk rumah belum? Belum. Kemudian terjadi khulu, pisah. Setelah itu mereka menikah. Ini nikah yang kedua. Nah, nikah yang kedua. Setelah nikah ini, istrinya masuklah ke rumah yang dilarang oleh suaminya waktu nikah kemarin. Kira-kira jatuh nggak talak?
Tidak jatuh. Nah, kalau sekiranya di masa iddah khulu kemarin dia sudah masuk ke rumah tersebut, sekarang saya masuklah ke rumah ini supaya sumpah suami saya lepas, itu juga nggak jatuh. Kalaupun dia nggak masuk nggak jatuh juga. Kenapa nggak jatuh? Karena masuk rumah itu suami sebutkan di kawin kemarin, ini nikah yang baru, maka tidak masuklah hukum nikah yang dulu ke hukum nikah sekarang. Dia berdiri sendiri. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, masuk, jatuh talak. Nah, jatuh talak. Kenapa jatuh talak? Karena ada sifat. Sifat itu masuk rumah dalam nikah yang sifat itu tidak ditemukan pada nikah sebelumnya. Jadi menurut pendapat yang kedua, jatuh talak kalau di nikah sebelumnya dia belum masuk rumah. Pendapat yang ketiga, jatuh talak jika dia bain dengan selain talak 3. Nah, jatuh talak kalau istri masuk rumah pada nikah kedua, kalau nikah kedua ini terjadi bukan dengan talak 3. Talak 1 nikah lagi, talak 2 nikah lagi, khulu nikah lagi, maka ketika nikah lagi itu dia masuk rumah tetap jatuh talak menurut pendapat ketiga. Kecuali dia suaminya bilang kalau kamu masuk rumah ini kamu jatuh talak, kemudian istrinya tidak masuk rumah, kemudian diceraikan oleh suami talak 3, selesai talak 3, kemudian istrinya kawin dengan laki-laki lain, selepas kawin dengan laki-laki lain nikah lagi dengan suami pertama. Nah, di saat itu dia masuk rumah, ini tidak jatuh talak. Nah, jadi kalau masih talak 1, talak 2, itu kalau dia masuk rumah pada nikah kedua tetap jatuh talak dengan alasan li'annaha li'auliha bibaqis salas ta'udu bi sifatihi minat ta'liq al-mazkur, karena sesungguhnya wanita, karena kembalinya wanita dengan sisa talak 3 itu talak 1, talak 2, dia kembali dengan sifatnya dari ta'liq yang disebutkan tadi. Nah, selagi masih sisa talak daripada pernikahan pertama, maka wanita kembali kepada sifat ta'liq yang disebutkan. Dengan sebalik, kalau dia sudah bain talak 3, kemudian nikah dengan muhalil, maka nikah kembali kepada suami pertama, lalu dia masuk rumah pada saat itu, maka tidak jatuh talak karena dia sudah melunasi dengan talak 3 apa saja yang ditaklif bagi suami tersebut. Jadi ada 3 pendapat. Masya Allah. Nah, lanjut. Walau talaqa duna thalathin, jikalau mentalak ia suami bukan dengan talak 3, walau ja'a atau dan kembali ia suami, atau jaddada atau memperbaharui nikah ia suami, walau ba'al zawjin, walaupun setelah bersuami baru seistri, adat ibtiyati thalathi, niscaya kembalilah ia talak dengan kembali istri, saya kembali istri dengan sisa talak 3, dengan 3 sisa talak. Dakhala biha zawju am lam yadkhul, baik telah dukhul dengan istri oleh suami atau belum dukhul ia suami. Wa in thalatha ay talaqa thalathan, dan jika mentalak 3 ia suami, wajaddada dan memperbaharui nikah ia suami, ba'da zaujin setelah bersuami baru istri,
dakhala biha, yang telah dukhul ia suami baru dengannya istri, wa faraqaha, dan menceraikan ia suami baru akan istri, adat bi thalathin, niscaya kembali istri dengan 3 akad, kama lau ibtada'a nikahaha, sebagaimana jikalau memulai ia suami akan menikahinya si istri. Walil abdi talqatani faqat, dan bagi si budak itu ada 2 talak saja. Walil hurri thalathun, dan bagi orang merdeka itu 3 talak. Sawaun kanatiz zaujatu fi kullin minhuma hurratan amatan, sama adalah istri bagi masing-masing dari keduanya itu wanita merdeka atau wanita budak. Wal mub'adu wal mudabbaru wal mukatabu kal kinni, dan budak mub'ad, budak mudabbar, dan budak mukatab itu seperti budak rem. Wa yaqa'u talaqu fi maradi mautihi kama yaqa'u fi sihhatihi, dan terjatuhlah talak pada sakit kematiannya seseorang sebagaimana terjatuh ia talak pada sehatnya seseorang. Wa yatawarathani ay az-zawjul maridu waz-zawjatu, dan saling mewarisi, yaitu oleh suami yang sakit dan istri, fi iddati raj'iyyin, pada saat iddah raj'i, libaqa'i athar zawjiyyati fi raj'iyyati, karena kekalnya pengaruh suami istri pada talak raj'i, biluhuqi talaqi biha, dengan menghubungi talak dengannya si istri, kama taqaddama, dengan menghubungi talak dengan raj'iyah, wanita yang telah raj'i, kama taqaddama, sebagaimana yang telah terdahulu. Wasihatil ila'i wa dhihari wal li'ani minha, dan dengan sahnya ilah dan zihar dan li'an darinya raj'iyah, kama sayati fi raj'iyati, sebagaimana yang akan datang pada pembahasannya di dalam wanita yang telah raj'i. Wa wujubin nafaqati laha, dan dengan wajib nafkah baginya wanita di talak raj'i, kama sayati fi nafaqati, sebagaimana yang akan datang ia pada nafkah wanita di talak raj'i. La ba'inun, tidak saling mewarisi pada wanita yang telah ba'in. Dan qita'i zawjiyati, karena terputusnya hubungan suami istri. Wa fil qadimi tarithuhu, dalam pendapat qadim mewarisi ia wanita yang telah ba'in akannya suami. Li'anna tatliqaha biwiri ikhtiyariha, karena sesungguhnya pentalakannya si istri itu dengan tanpa ikhtiarnya istri. Karena sesungguhnya pentalakan istri dengan tanpa ikhtiarnya istri, yadullu ala qasdihi hirmanaha minal irti, itu menunjukkan ia atas maksudnya suami akan mengharamnya si istri dari warisan. Fayu'aqabu binaqiyil qasdihi, maka dihukum akan ia suami dengan kebalikan maksudnya suami. Wa in ikhtaratil talaqa, dan jika memilih ia istri akan talak, bian sa'alathu, dengan bahwa meminta ia istri akannya talak, aw ikhtala'at, atau meminta ia akan khulu', atau meminta khulu' ia istri, aw 'alaqat talaqu 'ala masyiatiha, atau menggantungkan ia suami akan talak atas kehendaknya si istri. Wasya'atu, lalu menghendaki ia istri akannya talak, lam tarif jazman, niscaya tidak mewarisi istri sepakat ulang.
Nah, kalau suami menceraikan istrinya kurang dari talak 3, talak 1 misalnya, terujuk satu kasus, talaqo duna thalas wa raja'a. Jadi fungsi huruf atau mana huruf ataf yang satu paket, mana yang menunjukkan pemecahan, itu perlu memiliki perhatian khusus. Nah, cara bacanya walau talaqa duna salas wa raja au jaddada. Berarti ada dua tasawur. Si suami menceraikan istrinya talak 1, talak 2, lalu rujuk. Atau suami memperbaharui nikah. Nah, memperbaharui nikah walaupun setelah bersuami baru, maka si wanita itu kembali kepada pangkuan suami pertama dengan rujuk atau nikah baru dengan sisa dari 3 talak. Nah, dakhala bi zauju am lam yadkhul, zauju yang mana itu maksudnya? Suami baru. Nah, alif lam ada zikri kepada walau ba'da zauji. Baik suami baru itu setelah dukhul dengan istri tersebut atau belum dukhul. Seorang suami ceraikan istrinya talak 1, kemudian iddah habis. Setelah iddah habis, istrinya kawin sama suami kedua, dukhul mereka, cerai mereka, suami lama kembali ke istri tersebut. Berapa sisa talaknya? Berapa? 2. Nah, itu mana adat bi baqiyatis salas. Kembali dia dengan sisa dari yang 3 dia punya. Jadi kalau kawin dengan mantan istri, itu diingat-ingat, itu talaknya berapa sisa kemarin. Nah, kalau kemarin sudah talak 2, kemudian iddahnya habis, kemudian kawin lagi, maka kembali tinggal 1 talak, baik terselangi oleh suami baru atau tidak terselangi, maupun sudah dukhul yang suami baru atau tidak dukhul. Nah, tapi apabila suami menceraikan istrinya talak 3, lalu dia kawin baru setelah nikah dengan suami yang lain dan sudah dukhul dan sudah diceraikan seperti syarat-syarat yang ditetapkan, maka kembalilah istri ke pangkuannya dengan sempurna 3 talak, sama dulu 20 tahun yang lalu dia menikahinya. Nah, budak laki-laki ketika kawin punya 2 talak, orang merdeka ketika kawin punya 3 talak. Talak, hak talak terhadap merdeka, hak talak terhadap budak, itu tidak ada hubungan dengan status istrinya. Suaminya merdeka, istrinya budak, tetap hak talaknya 3. Ya, kamu kan merdeka, istrimu budak, jadi talakmu 2, tidak. Jadi yang punya talak adalah suami, baik istrinya mau budak, mau merdeka, itu sama saja. Nah, kemudian budak mubah, budak mudabbar, budak mukatab itu sama dengan budak tulen. Hak talaknya hanya 2. Talak bisa dijatuhkan ketika sakit mati. Sakit mati adalah sakit yang berujung dengan kematian. Itu mana sakit mati, bukan sakit sakaratul maut. Jadi talak bisa jatuh ketika sakit yang berujung dengan kematian, sebagaimana talak juga bisa jatuh ketika sehat walafiat. Suami istri akan saling mewarisi dalam masa iddah raj'i. Nah, kalau ada suami meninggal, kalau istri meninggal, sementara istri masih dalam talak raj'i, masih iddah talak raj'i, maka mereka saling mewarisi. Kemarin dia ceraikan istrinya talak 1,
baru masa iddahnya sebulan, istri yang diceraikan itu meninggal dunia, maka suami tetap dapat warisan. Suami meninggal dunia, istri tetap dapat warisan walaupun sudah diceraikan sebulan yang lalu, yang syarat iddahnya masih ada, dengan alasan karena masih kekal hubungan suami istri dengan beberapa alasan. Satu, wanita raj'i masih bisa ditalak seperti pembahasan tadi. Yang kedua, wanita raj'i bisa diilah, wanita raj'i bisa ditihar, wanita raj'i bisa dilihan, nanti ada di bawah raj'i. Wanita dalam talak raj'i wajib dikasih nafkah, nanti ada bab nafkah. Jadi ada 5 hukum yang disebutkan di sini. Kewajiban sisa-sisa hubungan suami istri itu masih ada pada wanita talak raj'i. Maka kalau mereka meninggal salah satu, tetap hukum waris berlaku. Tidak kalau wanita itu dalam masa iddah bain karena sudah putus hubungan suami istri. Di dalam pendapat qadim ada sebuah pendapat dinukilkan begini, kalau sekiranya wanita talak bain itu ditalak bukan atas keinginannya, maka tetap dia mewarisi daripada mantan suaminya. Kenapa? Karena suami menceraikannya ada kala bermaksud supaya mengurangi ahli waris dari harta bendanya. Nah, kenapa bapak sudah tua menceraikan istri talak 3? Ternyata si bapak ini pengen menghalang istrinya mendapatkan harta warisannya. Nah, maka dihukumlah dia dengan membatalkan tujuannya. Tapi kalau sekiranya wanita itu yang memilih untuk ditalak, dia minta talak sama suaminya, dia berkhuluk dengan suaminya, suaminya mengkaitkan talak dengan keinginannya, taliki nafsaki in syi'ti, ceraikan dirimu kalau kau mau, lalu dia menceraikan dirinya, maka wanita ini tidak dapat harta warisan sepakat ulama karena tidak ada alasan untuk mendapat warisan. Nah, suami nggak bisa dituduh menghalang warisan karena yang bertalak bukan dia, tapi keinginan istrinya. Ada pertanyaan? Kurang paham. Jika qala in dakhaltid dara fa yaminuka tariqun fa qutiyat yaminuha umma dakhalat in qulna bitani qalupat wa illa fala. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang tangan kanannya masih ada, apa kata suaminya? Kalau kamu masuk ke dalam rumah, maka tangan kananmu jatuh talak. Nah, lalu si istri nggak masuk rumah, kecuali dia potong dulu tangan kanannya. Setelah dia potong tangan kanannya, kemudian dia masuk rumah. Nah, maka menurut pendapat yang kedua jatuh talak. Sani di sini maksudnya adalah takbirul anil kulli juz'i. Jadi merujuk kepada pokok pangkal pembahasan. Kalau seseorang berkata kepada istrinya, tangan kananmu jatuh talak, apakah jatuh talak ke seluruh badannya? Jatuh. Nah, jatuhnya talak ke seluruh badannya itu metodenya apa? Apakah metode menular sama dengan memerdekakan budak, memerdekakan kepalamu, memerdekakan seperempat badanmu, maka mereka yang lain? Itu metode menular namanya. Ataukah metode tabirul juz iradatul kull,
sebahagian, tapi kehendaknya adalah seluruhnya. Seperti peribahasa dari kemarin saya tidak lihat batang hidungnya, maksudnya orang metode mana? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan metode menular, yang kedua mengatakan metode ta'birul anil kul dul juz. Nah, kalau kita penganut metode pertama, maka jatuh talaknya nggak jatuh. Kenapa? Karena dia masuk rumah, tangannya udah dipotong. Masuk rumah dia, harusnya jatuh talak kan tangan kanan dulu. Setelah itu baru nular ke badan yang lain kan. Sekarang sebelum masuk tangan kanan udah dibuang, jadi nggak ada sempat menular. Nah, tapi kalau ikut metode tangan kananmu jatuh talak, disebut tangan kanan maksudnya adalah seluruh tubuh, maka masuk rumah pun setelah dia potong kakinya pun masuk, tetap dia jatuh talak. Kemananya waqa'a in kunna bisani wala yaqa'a in kunna bil awwal. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.